Ya, selamat datang teman-teman. Kali ini saya ingin memberikan tutorial cara membuat analisis bibliometrik dengan menggunakan aplikasi Voice Viewer. Sebelum kita membuat pemetaan atau analisis bibliometrik menggunakan aplikasi Voice Viewer ini, terlebih dahulu Anda harus menginstal tiga aplikasi. Yang pertama, Publish or Perish. Kemudian yang kedua ada Mendeley Desktop dan yang terakhir adalah Voice Viewer itu sendiri. Baik, sekarang saya coba klik yang Publish or Perish ya. Ya, di sini sudah terlihat ada beberapa indeks, ada Google Scholar, ada Scopus dan lain sebagainya. Misalnya kita ingin mendapatkan artikel yang terindeks Scopus, lalu bagaimana caranya? Teman-teman bisa lihat di sini ada tombol view, Anda bisa klik, kemudian klik preferences, kemudian karena teman-teman ingin mendapatkan artikel dari Scopus, maka kita akan klik yang bagian Scopusnya. Ya, setelah diklik, maka di sini kita diminta untuk mengisi API key. Nah, bagaimana cara mendapatkan API key ini? Jadi, caranya adalah teman-teman bisa pergi ke website Scopus ya, scopus.com. Kalau belum punya akunnya, teman-teman bisa membuat akun terlebih dahulu. Kalau sudah punya akun, kemudian kita scroll ke bawah. Di sini di sebelah kiri bawah ada Scopus API. Kita bisa klik. Kemudian di sini ada I want an API key. Teman-teman juga tinggal klik saja. Nanti di situ kita bisa membuat API key. Tapi entah mengapa saya tidak tahu ya. Beberapa teman saya berdasarkan pengalaman membuat API key, di copy kemudian di paste di aplikasi Publish or Perish ini dia tidak mau mencari. Jadi error begitu. Jadi saya bisa anggap bahwa pembuatan API key di laman scopus.com ini bisa kita skip saja. Nanti di akhir video akan saya berikan API key yang bisa teman-teman gunakan untuk mencari artikel terindeks Scopus. Jadi kita kembali lagi ke aplikasi Publish or Perish. Untuk pencarian dengan Scopus ini kita hanya terbatas maksimal 200 artikel. Jadi saya klik Scopusnya, kemudian kita isikan di sini range tahunnya ya. Misalnya tahun 2020 sampai tahun 2025. Kemudian di sini ada keywords, kita bisa masukkan kata kunci dari topik penelitian atau judul penelitian yang ingin kita dapatkan. Misalnya kalau saya ingin mencari tentang argumentative writing. Nah, sudah kita ketik, kemudian kita klik search. Nah, maka aplikasi Publish or Perish ini kemudian akan mendapatkan 200 artikel dari rentang tahun 2020 sampai 2025 terkait kata kunci yang kita masukkan. Jadi teman-teman bisa melihat keterangannya di sebelah sini ya, di kanan atas ini ada papersnya sejumlah 200. Kalau sudah, kita harus menyimpan data ini, teman-teman semua. Jadi, Anda bisa klik sembarang saja, bisa di sini, bisa di sini ya. Klik saja sekali, kemudian tekan Ctrl A. Ctrl A ini untuk meng-highlight semua dokumen. Kemudian kita klik kanan, klik Save Results. Kita pilih yang jenisnya RIS. Nah, ini as RIS. Nah, kita rename dulu. Harap ketika mengubah nama, POP-nya jangan dihapus karena nanti kita bingung mana yang termasuk ke dalam data POP, mana yang termasuk ke dalam data Mendeley. Saya coba rename menjadi argumentative writing ya seperti ini saja. Kemudian saya simpan di desktop.
Baik, kalau sudah, tahap kedua adalah kita langsung membuka aplikasi Mendeley Desktop. Ya, seperti ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mencoba aplikasi Mendeley ini, Anda jangan lupa untuk di sebelah kirinya ini bisa klik create folder. Karena saya sudah punya folder sebelumnya di sini YouTube ya. Oh, atau saya buat dulu saja. Saya buat folder lagi saja ini YouTube 2 katakanlah begitu. Nah, di folder YouTube 2 ini saya ingin memasukkan artikel Scopus yang tadi saya dapatkan dari aplikasi Publish or Perish atau POP. Bagaimana caranya? Di sini ada klik Add. Oke, kita cari file yang tadi. Ini POP Argumentative Writing. Kita masukkan ke sini. Ya, sudah ada sekitar 200 artikel terindeks Scopus yang ada di aplikasi Mendeley Desktop. Tapi misalnya teman-teman kita klik untuk yang file ini ya. Nah, di sini hanya ada judul, penulis, publication, year, sama pages-nya. Untuk abstrak dan juga author keywords-nya belum ada. Oleh karena itu, data ini masih bisa dibilang datanya mentah, masih berantakan. Nah, tugas kita adalah merapikan data-data ini supaya si abstrak dan keywords-nya ini sudah muncul. Kenapa harus dirapikan? Kalau tidak dirapikan, nanti ketika membuat analisis bibliometriknya, maka dia tidak muncul co-occurrence-nya. Jadi sama seperti tadi, kita klik saja sembarang terserah di mana, kemudian kita tekan Ctrl A, kita klik kanan, kemudian klik Update Details. Nah, ini terlihat proses update-nya ya, teman-teman semua. Bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa semua artikel ini sudah update? Caranya dengan Anda misalnya mengklik salah satu. Nah, di sini tadi kan tidak ada abstrak. Tidak ada abstrak, tidak ada author keywords. Begitu kita klik update details, maka semuanya sudah muncul seketika. Untuk memastikan, coba kita lihat yang paling bawah. Nah, ini juga sudah ada ya abstrak dan author keywords-nya. Berarti ini sudah rapi datanya, sudah detail. Tugas kita sekarang adalah menyimpan data ini sama seperti tadi lagi. Kita klik sembarang saja, kemudian Ctrl A, klik kanan, kemudian klik export. Nah, ini ketika rename, mengubah nama juga harus kita pastikan namanya berbeda dengan yang tadi data dari POP supaya tidak bingung untuk membedakan bahwa data ini adalah data yang sudah update atau sudah rapi begitu. Pastikan dulu data tersimpan dalam format RIS, kemudian kita ganti saja namanya misalnya Argumentative Writing Mendeley. Kita simpan. Ya, tahap 2 selesai. Tahap 3 kita lakukan pemetaan atau analisis bibliometrik menggunakan aplikasi Voice Viewer ini. Ya, ini tampilan utama dari aplikasi Voice Viewer. Di sebelah kiri ini ada Create, kita klik. Ada 3 opsi ya. Saya biasanya menggunakan yang nomor 2 ini yang Create a Map Based on ini ya. Karena ada co-occurrence-nya dan lain sebagainya. Kalau sudah, kita klik next.
Kemudian tadi karena kita menyimpan data dari aplikasi Mendeley itu dalam format RIS, maka kita pilih yang RIS, kita klik next. Nah, ini kita diminta untuk mengunggah file yang sudah rapi tadi, yang hasil dari Mendeley ke dalam aplikasi ini. Tadi saya simpan di desktop. Nah, ini yang ada Mendeley-nya ya, teman-teman semua. Saya klik OK, kemudian next. Karena saya ingin melihat co-occurrence-nya ya, bukan authorship-nya, jadi saya akan pilih yang co-occurrence. Kenapa memangnya? Jadi kalau misalnya authorship ini, yang muncul nanti hanya nama-nama penulis. Kalau occurrence-nya ini seperti keywords-nya, seperti itu. Kemudian kalau sudah kita klik next, nah di sini ada angka 5. Jadi kalau saya kecilkan misalnya jadi angka 4, dia maka angkanya ini akan berubah menjadi lebih besar. Saya kembalikan lagi misalnya nih ya, angka 5 di sini nanti kemunculannya hanya 26. Kan sedikit sekali ya, jadi saya kurangi saja menjadi 4 misalnya. Nah, maka kemunculannya menjadi 30. Kalau saya kurangi lagi menjadi 3 misalnya, dia menjadi 44 gitu. Oke, coba saya pakai yang 4 saja. Kalau sudah kita klik next. Nah, ini aplikasi menunjukkan beberapa kata kunci yang terkait dengan argumentative writing tadi. Jika misalnya ada kata kunci yang tidak sesuai, teman-teman bisa klik saja nih ya, uncheck seperti ini misalnya. Tapi kalau saya rasa ya sudah ini nggak apa-apa saya masukkan saja. Saya klik finish. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil bibliometrik dari kata kunci argumentative writing. Sekarang di tampilan ini sudah ada jaring-jaring ya. Cara kita membacanya kita bisa melihat dari menu yang ditampilkan. Ini kan menunya network. Ada yang overlay, ada yang density. Kalau saya klik yang overlay, ini saya lebih suka mengklik yang overlay. Kenapa? Karena dia ada indikator tahunnya sesuai dengan warna. Jadi misalnya warna kuning ini menunjukkan bahwa topik penelitian yang berwarna kuning di sini ada ChatGPT ya, writing evaluation itu menjadi topik yang masih baru dan belum jenuh gitu, belum banyak orang yang meneliti. Atau misalnya tahunnya tadi mau diubah menjadi 2025. Tadi karena pencariannya sampai 2025 ya. Nah, seperti ini. Jadi semakin warnanya terang, semakin baru penelitian tersebut. Saya misalnya kembalikan lagi ke tahun 2023. Ya, seperti ini. Kalau kita lihat di sini ya, argumentative writing, dia jaringnya banyak sekali, ini kemana-mana. Tapi kalau em, argumentatif ini dikaitkan dengan misalnya writing assessment, ini yang sudah jenuh ya, karena warnanya sudah gelap seperti di sini, tampilan yang di sini. Ini artificial intelligence juga cukup baru, automated writing evaluation berwarna kuning. Untuk yang density, ini cara membacanya ketika tulisan itu semakin besar seperti argumentative writing dan warnanya sangat terang, maka terjadi kejenuhan topik penelitian dengan kata kunci argumentative writing. Jadi kalau dia semakin kecil, misalnya yang ini ya, automated writing evaluation ini kecil. Nah, ini berarti belum terlalu banyak orang yang meneliti dengan kata kunci tersebut. Kemudian Anda misalnya mau menyimpan data ini, gambar ini, bagaimana caranya? Kita bisa lihat di sebelah kiri ini ada screenshot. Saya klik yang tombol drop down-nya. Anda bisa klik save, nanti tinggal copy paste ke dokumen yang ingin Anda gunakan. Di atas ini juga ada items ya. Items ini berisi tentang cluster
Jadi aplikasi ini sudah secara langsung membuat klaster-klaster terkait kata kunci yang relevan dengan argumentative writing. Misalnya klaster pertama ini ada 9 items, ada argumentation, ada gender, ada online learning, ada peer feedback, dan writing sebagainya, dan lain sebagainya, sampai klaster 4. Ini ada accuracy, ada complexity, ada fluency, dan lainnya.